Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, biarlah pagi hari ini kita datang mencari wajah Tuhan. Saudara, kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita semua melakukan aktivitas kita, mari kita sembah Tuhan. Dia Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan, sumber hidup kita, dan layak dan pantas kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami ini, kami ingin mau bersekutu erat denganmu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kalau ada segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan Yesus ya Bapa, Tuhan yang ampuni segala dosa kelemahan kami ya Tuhan. Dan kalau saat ini kami dalam keadaan lemah, dalam pergumulan, tak berdaya, Tuhan kuatkan dan bangkitkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu Tuhan, sehingga ibadah mesbah doa pagi kami memuji menyembah Tuhan boleh ada semangat yang baru, ada kebangunan rohani yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan iblis mengganggu mesbah doa pagi, mencuri hati pikiran kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku, dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang lagi kepadamu Tuhan, memuji menyembah-Mu. Saat pagi hari ku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus ya Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, amin. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan oh nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya Bapa. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur selalu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memimpin hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan Yesus mengandalkan semua, menyerahkan semua hidup kami dalam pimpinanmu Tuhan. Kami mau terus diubahkan Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau yang mau terus Tuhan. Oh Bapa, diubahkan menjadi manusia yang baru, yang berkenan mengasihi Tuhan dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini kami bersama dengan keluarga kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hidupku menjadi baru. Yang berkenan, yang memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan, amin. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, bentuklah Tuhan. Akulah tanah liat. Amin Tuhan. Di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikan seperti-Mu Tuhan. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar kami semakin berkurang, Kau semakin bertambah. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang Tuhan, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan. Amin Tuhan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus bertambah. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau yang memberkati mesbah doa pagi kami, sehingga setiap kami boleh diberkati melalui kuasa firman dan roh-Mu Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam kitab Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, saudara, firman Tuhan tema pada pagi hari ini adalah Tuhan yang memberikan hikmat. Ya, saudara, hikmat Tuhan sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kita mengambil keputusan untuk kita boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara ingat bagaimana doa daripada Salomo. Saudara, dia meminta hikmat yang daripada Tuhan supaya dia dapat memutuskan ya setiap perkara yang terjadi di antara bangsa Israel. Dan kitab Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dikatakan firman Tuhan bahwa Salomo memiliki hikmat yang melebihi ya setiap orang yang ada pada zamannya ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa saudara, bagaimana saudara kita penting di dalam memiliki hikmat yang daripada Tuhan ya, khususnya dalam kita mengambil keputusan, khususnya dalam kita boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, saudara, dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit dan sukar, dan itu tidak dapat kita pecahkan kecuali dengan hikmat yang daripada Tuhan ya. Nah, saudara, hikmat itu memiliki arti kebijaksanaan ya, pengertian, pengetahuan, juga kepandaian ya. Jadi di dalam hikmat itu ada kebijaksanaan ya. Di situ ada pengetahuan, di situ ada pengertian, di situ ada kepandaian. Ya, saudara, penting bagi saudara dan saya memiliki hati yang bijak, memiliki pengetahuan dan pengertian akan kebenaran, sehingga kita dapat memutuskan perkara dengan adil dan benar ya. Nah, saudara, hikmat Tuhan dibutuhkan bagi saudara dan saya ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal yang pertama, dikatakan di ayat yang ke-6, kalau ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, baiklah dia meminta kepada Tuhan ya. Saudara, biarlah kita meminta hikmat daripada Tuhan, memiliki hati yang bijaksana, hati yang penuh pengertian, saudara, kepandaian, pengetahuan, untuk kita boleh memiliki pengetahuan dan memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Namun hikmat Tuhan, saudara, hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya dan mengejarnya. Di dalam Amsal 2 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam ya. Jadi saudara ya, kita tidak akan mendapatkan hikmat kalau kita tidak sungguh-sungguh mengejarnya, tidak sungguh-sungguh mencarinya seperti mengejar dan mencari harta yang terpendam ya. Nah, saudara, bagaimana caranya kita dapat memperoleh hikmat yang daripada Tuhan? Saudara, dengan bertekun akan firman-Nya ya, karena di sini dikatakan bahwa saudara, hikmat itu keluar dari mulutnya atau perkataannya ya. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian ya. Dari mulutnya artinya adalah dari firman Tuhan kita dapat memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Saudara, kebijaksanaan, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita dapat memutuskan apa yang benar, apa yang adil ya, menurut di pemandangan Tuhan ya. Nah, saudara, Tuhanlah yang memberikan hikmat ya. Oleh karena itu biarlah kita boleh membangun keintiman kita dengan Tuhan, saudara ya, karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita hikmat yang daripadanya, sehingga saudara dan saya
dapat menang menghadapi setiap persoalan dan kesukaran kesulitan hidup ya. Saudara, Yakobus mengatakan pentingnya iman dan hikmat ya. Iman berbicara bagaimana kita boleh percaya akan janji Tuhan, dan hikmat berbicara tentang bagaimana kita saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita di dalam memutuskan perkara-perkara yang rumit dan yang sukar ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan saudara demikian. Dan saudara, apakah faedah dari kita memiliki hikmat ya? Yang pertama adalah kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan ya. Di ayat yang kelima dikatakan maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah ya. Jadi lewat hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, maka saudara firman Tuhan katakan kita akan memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Apa artinya? Ya saudara, takut akan Tuhan saudara berarti kita menghormati Tuhan ya. Berarti kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan kita tidak bertindak sembarangan ya untuk kita berbuat dosa ya. Karena dengan adanya hikmat kita dapat menjauhi segala dosa ya. Saudara, itulah hikmat ya, kita menghormati Tuhan ya. Saudara, dan dikatakan bahwa takut akan Tuhan juga menjauhi kita dari segala kejahatan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-6 ya. Hal yang kedua, faedah daripada saudara dan saya memperoleh hikmat selain takut akan Tuhan dan mengenal akan Allah ya. Karena kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Pada saat kita berdoa, Tuhan minta hikmat daripadamu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan, pengertian, sehingga saudara dapat memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana, sehingga saudara dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit saudara di dalam mengambil keputusan. Ya, di situ kita melibatkan Tuhan ya. Nah saudara, yang kedua adalah kita mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran ya. Di dalam ayat yang ke-9 dari Amsal pasal yang kedua, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik ya. Lewat memperoleh hikmat, saudara, firman Tuhan katakan kita akan mengerti tentang kebenaran ya. Hikmat Tuhan diberikan, saudara, itu tandanya kebenaran Tuhanlah yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan kebenaran Tuhan itu yang membawa kita saudara mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi ya. Saudara, dikatakan kita dapat mengerti kebenaran, kita dapat mengerti keadilan dan kejujuran ya. Saudara, ingatlah bahwa bagaimana kita dapat memperoleh hikmat, yaitu dengan kita bertekun di dalam firman Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena hikmat diberikan kepada orang yang tekun di dalam doa dan firman Tuhan, maka kita dapat mengetahui kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan itu yang membebaskan kita dari segala perhambaan dosa ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita minta hikmat daripada Tuhan. Salomo dia berdoa, Tuhan ya minta hikmat supaya aku dapat memimpin ya bangsa yang besar ini dalam mengambil keputusan ya. Saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai ibu rumah tangga atau bapak ya, orang tua, ayah dan ibu sebagai pemimpin dalam perusahaan, saudara ya, di mana kita harus mengambil keputusan, libatkan Tuhan ya, supaya keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Rendahkan diri kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku buat ya Tuhan ya. Nah saudara, maka Tuhan akan berikan kita kebenarannya, hikmatnya yang memimpin saudara dan saya, sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat ya. Nah saudara, dikatakan maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik ya. Saudara, lewat hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat mengenal segala jalan Tuhan yang baik ya. Saudara,
itulah yang firman Tuhan katakan ya saudara. Ya, hikmat Tuhan melalui firman-Nya dapat memberikan kita kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian, takut akan Tuhan, kebenaran, keadilan, kejujuran, sehingga hidup saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan. Ya, saudara, oleh karena itu minta sama Tuhan. Ya, gak usah minta kekayaan, karena Salomo dia tidak meminta kekayaan. Ya, dia tidak meminta pangkat atau kedudukan yang besar, tetapi dia minta sama Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan, hati yang bijaksana, supaya dia dapat memimpin bangsa Israel yang besar. Dan karena permohonannya itu, maka Tuhan pun mengaruniakan kepadanya kekayaan. Ya, saudara, itu yang terpenting dalam hidup kita, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Ya, saudara, hikmat itu memberi kita yang ketiga, kesadaran untuk menjauhi diri dari kejahatannya. Dalam Amsal 2 ayat yang ke-11, kita akan baca Amsal 2 ayat yang ke-11, dikatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya, saudara, kebijaksanaan akan memelihara kita, ya, kepandaian akan menjaga engkau, ya, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, ya, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dikatakan dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, ya. Dikatakan juga dari mereka yang menempuh jalan yang gelap, saudara, ya, dan yang berliku jalannya dan yang sesat perilakunya, juga melepaskan kita dari perempuan jalang. Ya, saudara dapat baca ayat ke-11 sampai ayat yang ke-17. Ya, sebaliknya saudara, hikmat Tuhan akan menuntun saudara dan saya untuk menempuh jalan orang yang baik dan jalan-jalan orang benar, karena orang yang jujur dan orang yang hidupnya tidak bercelah di hadapan Tuhan, yang dapat memperoleh hal-hal yang baik dan yang dapat menikmati hidup yang sesungguhnya. Ya, karena itu saudara mintalah hikmat daripada Tuhan, ya, dalam kita menghadapi orang-orang, ya, menghadapi pekerjaan, menghadapi saudara berbagai masalah, dalam menghadapi kita mengambil keputusan, saudara, sehingga langkah-langkah kita yang kita ambil sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, lewat doa dan firman Tuhan. Karena Tuhanlah, dari Tuhanlah hikmat itu. Dialah sumber daripada hikmat itu, saudara. Dia memberikan kepada saudara dan saya hikmat sehingga kita dapat mengatasi setiap persoalan kehidupan, karena saudara ada kebenaran firman yang di dalam hati kita. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi kami yang kekurangan hikmat, firman-Mu katakan, minta apabila ada di antara kami yang kekurangan hikmat, supaya Tuhan berikan kepada kami hikmat yang daripada-Mu di dalam kami mengatasi kesulitan hidup, mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat, ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan ingatkan dalam diri kami, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat yang daripada-Mu, yang tidak dapat kami dapati di dalam dunia ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap kami Tuhan berkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan, buka tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap kami yang mengalami masalah hubungan dengan sesama, biar kami boleh saling mengampuni dan Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa kami dalam menghadapi tahun politik ini Tuhan, supaya bangsa kami tetap bersatu, ya Tuhan, di dalam nama Yesus, dapat mengatasi persoalan geopolitik dunia yang semakin gelap ini, ya Tuhan, dalam mengatasi juga keadaan ekonomi dunia yang semakin terpuruk ini, ya Tuhan.
Kami berdoa biarlah Tuhan berikan hati yang takut Tuhan, hikmat yang daripadamu bagi para pemimpin kami, dari presiden sekarang maupun yang akan datang, peralihan presiden dan para menteri dan wakilnya. Tuhan berikan hikmat yang daripadamu Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.